Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Nafas Budaya dengan NIM 23213141 HPI 6A. Saya adalah mahasiswa hukum pidana Islam. Impian saya adalah menjadi akademisi dan juga praktisi hukum yang fokus pada perlindungan korban serta keadilan restoratif. Sebelum masuk ke detail, di sini saya akan mengajak kita berpikir, mengapa masih ada diskriminasi gender padahal instrumen HAM sudah lengkap? Pertanyaan ini akan kita jawab melalui review materi dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Di kelompok 1 ini ada konsep dasar HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat sejak lahir, universal dan tidak bisa dicabut. Gender berbeda dengan seks. Ia adalah konstruksi sosial. Contoh nyata, kasus perempuan pekerja migran yang sering kehilangan hak dasar karena dianggap sekedar perempuan, padahal mereka punya hak yang sama untuk dilindungi negara. Dan juga pada kelompok 2 terdapat materi yaitu prinsip-prinsip gender, di mana prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan partisipasi setara sering dilanggar, misalnya dalam akses tanah dan warisan. Perempuan di beberapa daerah masih dianggap tidak berhak penuh, padahal prinsip HAM menuntut akses yang sama. Seperti itu. Pada kelompok 3 membahas sejarah feminisme. Gelombang feminisme memperjuangkan hak pilih, di mana melawan patriarki hingga menekankan keberagaman. Di Indonesia, kita bisa melihat jejak feminisme dalam perjuangan Raden Ajeng Kartini yang menuntut hak pendidikan bagi perempuan. Feminisme Islam muncul melawan tafsir patriarkal yang membatasi peran perempuan. Pada kelompok 4 terdapat instrumen internasional dan nasional, yaitu Indonesia meratifikasi CEDAW, melahirkan UU PKDRT dan juga Undang-Undang TPKS. Namun kasus pelecehan seksual di kampus menunjukkan implementasi masih lemah. Banyak korban takut melapor karena stigma dan kurangnya perlindungan. Dan juga pada kelompok 5 membahas agama dan gender. Agama mengandung nilai kesetaraan, tetapi tafsir patriarkal sering melahirkan bias. Misalnya, dalam praktik pernikahan anak yang masih dibenarkan dengan alasan agama, padahal itu jelas-jelas melanggar hak anak dan juga prinsip keadilan pastinya. Dan juga di kelompok 6 membahas pendidikan. Yang tadi kita membahas agama dan gender yang melahirkan bias, di pendidikan pun juga terdapat bias gender, di mana masih terjadi dalam kurikulum dan interaksi sekolah. Contohnya, perempuan lebih diarahkan ke jurusan tertentu seperti keperawatan, sementara laki-laki ke teknik, padahal semua bidang seharusnya terbuka untuk semua, dan juga perempuan pun juga bisa melakukan kegiatan atau jurusan-jurusan yang didominasi oleh lelaki atau laki-laki, seperti itu. Dan juga tidak lupa selain agama, pendidikan juga membahas di kelompok 8 ini membahas keluarga, di mana isu KDRT itu masih sangat tinggi di Indonesia. Data Komnas Perempuan menunjukkan ribuan kasus setiap tahun. Ini bukti bahwa keluarga belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan. Solusinya pendidikan kesetaraan sejak dini dan penegakan hukum yang tegas. Selain dari keluarga, kita tak terlepas dari sosial budaya. Di kelompok 9 membahas sosial budaya, di mana budaya patriarki masih kuat. Misalnya, perempuan dianggap tidak pantas jadi pemimpin desa, tidak pantas untuk ikut atau berperan dalam politik atau menjadi ketua-ketua di organisasi masyarakat, padahal masih banyak contoh sukses kepala desa perempuan atau ketum-ketum di luar sana yang membawa perubahan positif. Dan juga sosial budaya sangat banyak ya, sangat heterogen, manusia itu sangat banyak jenisnya gitu. Kita tak terlepas dari perempuan, disabilitas, dan anak. Dari diantara kita semua terdapat, kita jangan lupa soal disabilitas dan juga anak gitu. Di kelompok 10 membahas perempuan disabilitas dan juga anak. Kasus pelecehan terhadap anak disabilitas sering tidak terungkap
karena korban sulit bersuara. Ini menunjukkan perlunya hukum inklusif dan juga dukungan psikososial, di mana perempuan disabilitas dan anak ini sering kita singkirkan atau kita tidak menotis bahwa ada mereka di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti itu. Dan juga di kelompok 11 membahas analisis gender, di mana analisis gender menunjukkan bentuk ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip. Misalnya perempuan dianggap tidak rasional dalam politik, padahal banyak politisi perempuan terbukti kompeten dan juga berpengaruh sekali terhadap negara. Kita bisa langsung membayangkan tokoh perempuan yang berpengaruh hingga saat ini, bahkan terhadap ekonomi yang kita hadapi sekarang, teman-teman. Dan juga di kelompok 12 membahas safeguarding preventif. Strategi pencegahan kekerasan berbasis gender sangat penting. Contohnya program sekolah aman yang mencegah bullying dan pelecehan. Pendekatan safeguarding menekankan pencegahan sejak awal. Ini penting sekali, teman-teman, di mana safeguarding preventif ini berperan untuk mencegah adanya kekerasan berbasis gender ini sejak awal gitu. Dan di kelompok 13, kelompok terakhir membahas anggaran perspektif gender, di mana gender responsif budgeting memastikan kebijakan responsif, namun banyak daerah yang belum punya data terpilah gender gitu. Akibatnya anggaran sering tidak menyentuh kebutuhan perempuan, misalnya program kesehatan ibu yang minim dana. Itulah kenapa kita sebagai perempuan rasanya tuh sangat rentan menjadi korban di kegiatan atau hal-hal yang berbau gender seperti itu. Entah dari kita yang tidak ternotis sebagai perempuan disabilitas dan anak, lalu di anggaran perspektif atau orang-orang yang sering mengunderestimate bahwa perempuan tuh kuat juga seperti cowok-cowok di luar sana gitu. Karena pendidikan dan dunia ini sudah berputar, dari dulu berputar, maksudnya sudah sangat maju gitu, tetapi kita masih tertinggal di pemikiran-pemikiran yang jadul atau kolot gitu terkait melihat value seorang perempuan gitu. Kalau kita tarik benang merah, semua kelompok sepakat bahwa kesetaraan gender adalah bagian integral dari HAM. Hambatan utamanya ada pada budaya patriarki dan lemahnya implementasi hukum. Strategi ke depan harus menggabungkan pendekatan hukum, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, reinterpretasi agama, safeguarding preventif, dan anggaran responsif gender. Sebagai mahasiswa hukum pidana Islam, saya berkomitmen menjadikan ilmu ini sebagai bekal untuk memperjuangkan keadilan bagi semua, terutama kelompok rentan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk benar-benar mengubah budaya dan cara pandang kita? Dari seluruh kajian, jelas bahwa kesetaraan gender adalah bagian integral dari HAM. Sebagai calon advokat, saya melihat peran advokat bukan hanya membela di pengadilan, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial, melawan budaya patriarki, dan memastikan hukum berjalan inklusif. Dengan bekal ilmu, hukum pidana Islam, dan perspektif HAM, saya berkomitmen menjadi advokat yang berpihak pada korban dan kelompok rentan. Pertanyaannya lagi, apakah kita siap menjadikan profesi advokat sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan HAM di Indonesia? Saya Larasati Nafas Budaya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.